istilahnya job desk-nya lah dari seorang Alpha gitu kan, seperti bagaimana mestinya. Oke, agak ke distract dikit, better balik lagi ya. Kayaknya Lipovka juga memang jauh kebetulan, jadi memang gak dikejar ke sana. Sementara Alter Ego pindah ke Giorgio Paul. Ini juga menarik, berarti ada perbedaan lagi nih gue katakan tadi. Game ke-7, di mana ini 2 additional games, ini menurut gue nggak boleh sama permainannya. Ini harus ada beberapa spice things up, ada beberapa bumbu yang berbeda. Drop zone menjadi salah satu bumbu yang bisa untuk digunakan. Salah satunya Alter Ego, dia pindah, kita ceritakan teman-teman semuanya di Giorgio Paul. Kemudian, oke yang lain nggak terlalu banyak. Homeboys, nah ini dia, yang masuk ke pertahanan Voindon Kiai. Iya, di bagian utara di sini, tapi nampaknya di welcome dengan tembakannya yang dilakukan oleh penjaga First Blood berhasil untuk didapatkan, tapi trading masih bergulir karena memang pada kenyataannya Potato seorang diri, pemain-pemain dari Void dan yang lainnya ini masih berada di perkotaan dari Severny sendiri, sehingga gak terlalu ada backup yang begitu cepat sebenarnya yang bisa dilakukan ke arah Potato. Terlihat memang Potato knockdown, tapi dia bawa pulang satu Itu dan dia. memberikan satu knockdown. Dan teman-teman sekalian, untuk para pendukung Voindon KID, ratanya Homeboys ini match point untuk Voindon KID. Karena kalau dapetin 4 ya, langsung Yes. didapatkan 4 poin. Bahkan Zeta langsung masuk ke dalam pertahanan tim Homeboys. Ada shotgun ya, dapat 1, dapat 2. Nice. Zeta, what That's a it. moment didapatkan 2 playernya. Dan lihat, Voindon KID sudah mendapatkan tambahan 3 poin eliminasi. Tinggal 1 yang terakhir, lari dia langsung menjauhi fight ini. Kabur, Frankie kabur, gak bisa selamat lagi. Dan bahkan dikejar, kayaknya ada usaha pengejaran sedikit yang dilakukan oleh Von Danky. Lihatlah bagaimana mereka menuju ke arah utara dari Yasnaya, mengintai player terakhir dari Homeboys ini. Dan ingat, jikalau Homeboys pun rata, kita bisa lihat bagaimana Talon bisa naik posisinya di bagian ranking kita. It's a big win kalau memang Homeboys bisa rata. Superhero for Indonesian teams Ya. dan point match juga atau match point untuk Voindon KID Win-win juga. ya. Tapi ternyata memang Frankie terlalu cepat ya, memang sudah bergerak dan jauh. Gua harap Voindon KID akan kembali objectively lagi Ya. ke Severny lagi, karena lootingan mereka juga seadanya sebenarnya masih sangat sedikit gitu Masih loh minim. daripada apa yang mereka bisa dapatkan. Berarti dari awal memang diinisiasikan sih untuk Frankie, kan nggak yang langsung masuk ke dalam garasinya kan. Aha. Jadi dia masih ada jangka waktu yang cukup panjang lah untuk mereka bisa menjauhi fight-nya dengan tim Void. Jadi Frankie dari awal kita nggak ngelihat dia memberikan backup close combat-nya untuk tim Void, makanya bisa ngacir begitu cepat menjauhi posisi dari tim Void dan KID. Dan Homeboys tinggal 1 yang terakhir untuk seorang Frankie untuk bertahan di Erangel yang masih sulit ini. Dan seperti yang kita lihat dari awal, Yuhai kembali dimainkan lagi untuk tim Sam9. Dan bahkan terlalu jauh coy. Kaburnya Frankie sampai ke ujung Kameski. dunia. Ke ujung dunia tuh Kameski tuh. Tahu nggak kenapa ke Kameski? Kenapa tuh? Ah, Void nggak turun Kameski. Aman berarti gua ke Kameski. Gitu. Ketemunya di sini nih soalnya. Buset, kabur tuh jauh, sejauh-jauhnya jauh dah tuh. Biasanya kan kabur agak melipir dikit ke tengah-tengah Ya, dikit ya, lah. Gitu. ya. Sejalan juga dengan rotasi mungkin nanti masuk ke dalam zona gitu. Jadi Betul. mungkin ini adalah plan Z yang akan dilakukan oleh Frankie juga sebagai last man standingnya. Dia bakalan main super late dan akan berjalan beriringan dengan nadanya Blue Zone pula nantinya. Ini tau nggak, dalam tasnya Frankie nggak cuma peluru, nggak cuma healing, Apa tuh? doa. Waduh. Doa siapa tuh? Ya keluarga Frankie, manajemen Homeboys, Ah, iya, dan iya, warga iya. Malaysia. Ya, Itu dia. jangan lupa teammates-nya kan juga ikut ngedoain. Udah bete, sorry. Kok bete kenok sendiri, Elim sendiri bete, nggak boleh gitu dong. Nggak boleh bete, orang dia sendiri kayak eliminasi. Frankie ini nih, dia jadi tulang punggung nih. malah, malah ngomong-ngomong. Gak apa-apa, lagi-lagi 2 game terakhir, enjoy the game. Enjoy aja Enjoy guys, aja. karena begitu banyak sebenarnya, balik lagi ya. Skenario, storyline yang bisa dibangun dari game kali ini. Dan ngomong-ngomong, mungkin kita sudahi saja lah ya perbincangan mengenai Utara, Void dan juga Frankie ini. Karena dengan circle pertama kita yang menuju ke arah sebelah kiri, ke Gatka, ke Primors, ke Hospital, ini menguntungkan sebenarnya kalau Vampire touchdown-nya ke arah Primors. Cuman karena memang tadi flight path tidak mumpuni,
Sehingga ya Zarki lah yang menjadi touchdown point mereka dan sekarang mereka akan melakukan rotasi dari bagian utara. George Paul udah mulai ditinggalin sama semua tim yang tadi berada di bagian George Paul. Mereka udah mulai center-centris. Talon, IE, bahkan di Xavier pun juga sudah mulai berada di bagian tengah-tengah. Alter Ego bertemu dengan tim Boom Esports tadi. Ada beberapa di antaranya pemain-pemain Boom Esports terspot down dan diberikan beberapa cicilan damage, hanya zoning out aja, hanya menjadi peringatan jikalau di sana ada Alter Ego. Kembali lagi, gua sangat-sangat terkesan dengan permainan kali ini. Ini menurut gue bisa dihitung jari ya, Alter Ego in the middle, 4 player dan bahkan mereka bertahan di compound. Ini lagi-lagi ya mungkin dengan perubahan strategi yang dilakukan dengan line up roster yang baru juga dari Alter Ego. Mereka juga sekarang punya potensi mengejar 77 poin untuk menuju ke arah bagian match pointnya. Jadi tweak yang menurut gue cukup menarik dari Alter Ego sejauh ini. Bahkan dengan kemampuan mereka untuk menembak yang sangat baik. Lihat bagaimana mereka tadi di pinggir-pinggir dari tebing, di bagian-bagian yang cukup terbuka, berhasil untuk menzoning out Boom Esports. Salah satu power yang kita tidak banyak lihat di bagian tengah. Biasanya pertunjukan ini hanya bisa diperlihatkan oleh Dingo Xavier, di mana Levi's, Neti dan kawan-kawan begitu aktif nembakin tim-tim yang ada di sekitarnya. Saat ini kita melihat Alter Ego Ares karena ada perbedaan sedikit permainan tengah antara di Xavier dengan Voin contohnya juga ya. Kalau Voin cenderung sangat defensif, dekat dengan mereka baru hajar. Tapi Alter Ego sekarang cukup mirip dengan apa yang dilakukan oleh Dingo Xavier, di mana dalam radius tembak yang dimiliki mereka akan coba ngusirin lawan-lawan yang ada. Dan dari pengalaman gua dengan zona seperti ini, mendonat bisa menjadi one of the circle. Dan kali ini ya agak cukup donat. Karena apa bisa gue katakan seperti itu, bagian lautnya masih cukup banyak dihilangkan. Dan kita masih melihat banyak tim Indo ada di dalam zona. Iya, Gatka ya yang menjadi poros dari zona kita di stage yang kedua ini. Dan kelihatan bagaimana ada beberapa tim, 2 diantaranya adalah Arena dan juga Samline sebenarnya yang tadi udah mulai cari ide jikalau masih setengah-setengah antara daratan dan juga perairan ini mereka mau nge-securing bagian pesisir pantainya terlebih dahulu, namun langsung bergerak, langsung melanjutkan perjalanan mereka. Boom Esports yang masih berada di dalam sekitaran Gatka ketemu atau melihat pergerakan yang dilakukan oleh tim Strangers, dimajuin oleh Frenzy. Miao Miao atau Mela yang menjadi victim pertama untuk Boom Esports dan dijadikan eliminasi kedua untuk mereka. Yes, dan Voin sudah match point ya dengan tambahan 4 poin yang mereka bertambah lagi 1 tim, berarti total ada 5 tim yang sudah mendapatkan match point. Tinggal Bigetron target yang paling dekat selanjutnya untuk mendapatkan tambahan total 4 poin lagi untuk menyentuh di match point. Ini sih seperti yang difirasatkan oleh Kadona juga sih. Feeling sampai game ke-8 sih kayaknya ini. Onsen bukan gua. Keinginannya Onsen sih pas interview. Emang nih Onsen sih. Kerjanya ngomong jorok. I really win it. Kalau kita bahasa Inggris kan gitu kali ya. Yeah. But I want to have an experience. Yeah. So let's go to game 8. Kejadian. Tapi anyway, untuk sementara waktu sih ya kita masih bisa melihat adanya 4 tim yang bisa mendapatkan match point, masih bertahan sampai saat ini. Cuman ada RRQ doang yang pincang, salah satu punggawanya harus hengkang awal-awal yakni dari Genfos. Udah mulai touchdown pemain-pemain RRQ ini. Dan di sekitaran mereka tadi kalau nggak salah ada Talon ya. Talon yang menghantui posisi dari tim RRQ ini. Berdekat-dekatan, tapi karena emang udah tahu di sana atau di satu compound itu ada RRQ sehingga melipir sedikit dari pemain-pemain tim Talon. Ya dilewatin gitu aja ya untuk informasi yang sudah mereka dapatkan satu sama lain. Dan Osjie juga bergeraknya cukup jauh sih untuk mereka bisa masuk ke dalam circle yang selanjutnya untuk zona yang ketiga. Sekarang akan segera menutup, betul mereka bermain lebih lambat lagi untuk di babak kali ini. Karena mungkin ini ada strategi baru lagi yang mungkin ingin mereka terapkan lagi, bermain di bagian area outernya, di bagian blue zone juga. Dan itu yang juga sedang dilakukan oleh the last man standing dari tim Homeboyz, yaitu Frankie yang bergerak juga sekarang akan coba menerobos masuk. Tapi jalurnya ini bisa jadi bersinggungan juga dengan entry dari tim Osja. Ayo dong ketemu dong Osja, ayolah dapetin 1 Frankie. Lumayan buat tim Talon membuka pintu mereka untuk bisa bersaing, mendapatkan posisi yang lebih bagus di rankings ya kali ini. Namun kayaknya dari Frankie juga
kepikiran sih dia karena tinggal sisa sendiri dan kayaknya udah mulai mengendus adanya rotasi yang dilakukan oleh tim Ozja yang bisa kalian lihat di bagian medium mapnya juga. Sehingga tadi sempat ada usaha muter sedikit namun langsung melanjutkan perjalanannya dan kayaknya akan bersinggungan. Ozja dan juga Frankie ini tinggal kayak Ozja mau nggak ngamanin satu pemain ini karena kan pastinya mereka nggak punya knowledge. Kalau misalnya pemain Homeboys ini tinggal sisa sendirian, jadi resiko juga ditanggung oleh Ozja jikalau mereka mau menghadapi last man standing tersebut. Namun kayaknya disengage Homeboys dan juga Ozja yang lagi engage perang adalah Arena menembakkan beberapa peluru-peluru panas mereka menuju ke arah tim Talon yang dimana juga kelihatan oleh tim BTR bisa didapatkan, digencet kanan dan juga kiri, depan dan juga belakang dan bahkan keseluruhan tim Talon hengkang dari game ini. Wow. Talon yang kita sangka-sangka mungkin akan dipermudah jalurnya dengan Homeboys yang tinggal satu, the last man standingnya. Ini akan menjadi sinyal bahaya yang kembali muncul lagi untuk tim Talon karena tinggal satu game lagi terakhir. Kalaupun itu sampai ke game yang ke-8, Kak Doge. Gini, Ini bahkan mendului Frankie. bahkan gini. Tadi gue punya harapan besar ketika RRQ melakukan push ke arah bagian kompon milik Talon sedianya di rumah recall tersebut. Mereka akan menuju ke arah bagian kompon yang tadinya belum dimiliki oleh Bigetron. Kompon di mana itu adalah kayak ujung dari persawahan lah istilahnya, ladang yang cukup lebar di bagian Gatka. Namun at the point mereka tersalip overlap dari Bigetron, kebingungan mereka bukan melanjutkan fight dan ini this is the problem yang gue lihat di group stage minggu pertama ketika menuju ke Super Weekend. Bukan fight yang mereka coba, yang mereka lakukan adalah sebisa mungkin coba keluar, cari kompon lain dan ini di zona ketiga. Di mana sudah sangat padat tim-tim lain. Mereka apa yang terjadi? Terjebak di bagian open field, tertembak tidak hanya dari Bigetron, Arena bisa melihat bahkan dari bagian rumah jamur. Dan Talon, what happened bro? Ini benar-benar hilang menurut gua. Semua hal yang memang menjadi permainan baiknya Talon gitu loh. Ini mulai dari Yoru yang hari ini kembali lagi gua katakan as an individual sangat turun sekali. Kemudian the chemistry between teammates juga nggak terjadi dengan sangat baik. Imbasnya adalah bahkan dalam situasi yang masih di tengah-tengah game. Seperti tadi, yang padahal masih bisa menabrak beberapa komponen yang secara logika gini deh, nggak mungkin 4 orang Bigetron atau tim manapun itu akan ada di satu komponen yang sama. Ada beberapa komplek di bagian tengah Gatka tersebut yang bisa diisi, tapi mereka memilih ke arah bagian open field dan menjadi mangsa dari semua tim. Ini zona ketiga men, lu nggak bisa bener-bener langsung di bagian tengah, forting dengan mobil aja, dan akhirnya habis 1-1 Talon. Maksud gue gini, kalaupun ini belum rezekinya Talon, kalau mereka masih dengan mentality seperti ini, masuk grand final pun sorry to say mereka nggak bakal compete. Kalau masih dalam mentality seperti ini. Kalau memang dapat rezeki masuk ke grand final, mungkin game terakhir nanti masih ada game 8 mereka chicken, mereka bisa masuk ke grand final. Ini alarm gitu loh, mereka butuh untuk mengubah banyak hal agar tim ini kembali lagi working di grand final. Tapi kalau pun belum dapat rezekinya, ini menurut gue jalan dari Tuhan, bahwasanya memang dengan kapasitas seperti ini, mereka belum pantas main di grand final spring 2025. Kayak tertampar realitas ya. Itu dia benar. Seluruh pemain dan juga mungkin tubuh organisasi dari tim Talon dan bahkan ini sebenarnya yang harusnya kita harapkan terjadi. Sebelum Talon keluar, Homeboys last man standing-nya udah tereliminasi. Cuman ya, apa daya sekali lagi nasi sudah menjadi bubur. Jadi kita harus melanjutkan perjalanan dengan 14 tim yang masih tersisa. RRQ salah satunya yang dimana kelihatan tadi terspot salah satu punggawa dari RRQ. Masih dalam keadaan knockdown dan hanya meninggalkan 2 pemain saja untuk RRQ. Posibilitas game 8 ini sekarang begitu tinggi, bahkan di atas 70%. Ya. Karena RRQ, Vampire, dan juga berarti Xavier masih dalam situasi yang tidak terlalu baik, yaitu di bagian luar zona. Ozja pun kalau zonanya shifting ke arah bagian kiri, big problem untuk mereka semua. Tapi kalau ke arah bagian kanan, persentase tadi bisa langsung terreduce begitu besar karena 4 orang punya compound dan didukung oleh zona. Jadi kita lihat zona 5 akan menjadi jawaban di game ke-7 kali ini. Well, sebenarnya walaupun Vampire sendiri udah rotasi menuju ke arah bagian utara ya. Jadi ini adalah satu-satunya tim yang udah punya match point yang bisa nge-secure place
nge-secure spot at least Oh, gitu di iya, stage yang iya, kali iya. ini. Benar-benar. Sementara waktu RRQ dan juga The Xavier ini bisa aja chance mereka untuk ketemu satu sama lain karena mereka berada di bagian luarnya ini di dalam satu garis yang sama, which is di bagian selatan. Sehingga ya harus gontong-gontongan terlebih dahulu, elim-eliman terlebih dahulu. Jadi min satu lagi deh kontender kita untuk bisa mendapatkan WWCD. Jadi menurut gua ketika RRQ dan juga The Xavier ketemu, it's all on Vampire sih. Yeah. Tinggal Vampire. Tinggal bagaimana nanti hasilnya yang dimiliki dari masing-masing tim yang sudah di-mention sedari awal juga. Dan Alter Ego yang kita bahas tinggal 7 poin lagi untuk match point yang mereka sekarang diganggu juga oleh tim Semnan. Dan Mika dibahaskan langsung keadaannya oleh seorang Hans For You dan juga Rocky May yang kali ini berhasil bisa membalikan keadaannya mereka. Tapi ingat masih ada Yuhai yang bertahan sebagai the last man standing di dalam satu area compound rumah jamur kali ini. Dari seorang Hans For You dia masih butuh waktu juga untuk melakukan healing terlebih dahulu. Dan nyawa dari Alter Ego di tangan Hans For You masuk, dia dan cross combat terjadi tapi melihat di bagian sisi yang salah. Dan akhirnya Yuhai yang berhasil memenangkan fight-nya atas tim Alter Ego. 3 poin lagi yang dibutuhkan untuk tim Alter Ego. Pertama itu perang yang memang dibutuhkan. Yang kedua memang koordinasi yang akhirnya gagal. Jadi menurut gua itu kembali ke mikro ya game tadi ya. Karena keduanya masuk di titik yang sama. Namun balik lagi pengecekan Hans sayang banget ya. Itu mungkin balik lagi kalau misalnya kita bisa ngebahas tentang fatigue dari seorang player. Game ke-7 baru saja mendapatkan kemenangan yang sangat mengangkat mereka. Gua rasa itu part of lah dari permainan Alter Ego. Berarti Alter Ego bisa kita katakan gak mungkin menjadi tim pertama atau hashtag pertama di minggu kali ini. Karena kalau berikutnya pun mendapatkan chicken dan melebihi 7-7 tidak akan menjadi nomor 1. Bahkan di game ini pun masih ada kesempatan yang besar untuk Osja karena ternyata shiftingnya ke arah bagian kanan. Kalau tadi gue katakan kurang dari 70% Osja bisa mendapatkan sebuah hashtag pertama di minggu kedua. Sekarang bahkan bisa lebih tinggi karena sekarang mereka benar-benar didukung oleh Zona. Tinggal gimana kuat-kuatan defensif aja untuk tim Osja sendiri. Dan ini juga, aduh gua baru mau ngomongin soal The Xavier. Ini juga tinggal bagaimana cerita The Xavier dan juga RRQ sih. Mereka sekarang saling menjauhi satu sama lain, namun dalam pergerakannya, dalam perjalanannya The Xavier min 1 karena kelihatan oleh tim BTR. Tapi mereka tiba-tiba saja datang ke kandang tim Todak, di welcome dengan beberapa tembakan dan bahkan hanya dengan sekedip mata saja, sekejap saja mereka diratakan. Wah itu gak heran sih kalau tadi kita lihat di awal-awal mukanya udah pada lesu semua, letih semuanya. Dan bahkan sekarang diakhiri lagi perjalanan dari tim The Xavier. Dan akankah diakhiri perjalanannya Boom juga oleh tim Bigetron. Dan langsung Boom Esports diratakan oleh Bigetron yang sekarang sudah mencapai match pointnya mereka. Dan RRQ akan coba berjuang dan akhirnya RRQ rata. RRQ dipulangkan oleh tim Flash. Ini skenario apa yang terus-terusan terjadi Kak Doge? Boy, oh boy. Wah, Balik lagi tinggal 2, Osja dan juga Vampire. Dua-duanya di bagian utara, Jan. Oke, let's be honest. Ini bukan lagi tentang strategi ya. Karena kalau kita berbicara strategi mungkin masih bisa turun di bagian tengah, set up smoke, main di bagian ladang atau bagaimana ya ada Yadi, masih banyak pemilihan yang bisa. Tapi melanjutkan yang dikatakan Windy, The Xavier yang tadi tertangkap kamera secara wajah mereka udah begitu lesu. Ini menandakan memang fatigue levelnya udah nggak main-main. Fokus 6 game ditambah 7, bahkan posibilitas menuju ke arah bagian 8. Mereka seperti mengatakan ini game udah nggak mungkin bagi gua. Let's end it fast. Mari kita akhiri dengan cepat dan gua mendapatkan rehat beberapa waktu. Kalau memang ada game ke-8, ini mungkin bisa gua maksimalkan. Gua rasa itu menjadi beberapa poin yang bisa menjadi pemikiran atau buah pemikiran para player. Walaupun professionally mungkin agak turun ya. Tapi kita berpikir sebagai manusia, lu main klasik 6 game aja capek bro. Ini PMSL level. Ini mana lu berpikir setiap waktu. Apalagi level logika lu akan naik lagi seiring dengan zona bergerak. Maka daripadanya tabrakan dari Xavier tadi, tabrakan dari RRQ tadi, buat gua pribadi ya, itu bukan bisa gua salahin 100%. Kayak memang let's take the gamble gitu loh, gua akan lakukan fight secara langsung. If we win, we win. If we lose, ya we got a time for rest gitu loh. Dan mungkin kayak throw one game for a greater good. Ya. Untuk di game yang terakhir ini Vampire. Oh my god, mereka masuk dari bagian utara.
dipretelin dua punggawa mereka. Onzens dan juga Swaps masih bisa bertahan, namun Voindanki udah mengetahui posisi dari dua pemain Vampire ini yang berada di pojokan zona banget. Sehingga step by step harus dilakukan oleh Vampire dan kita akan ngelihat zona selanjutnya yang keluar menjauhi Vampire. Sehingga mau nggak mau mereka harus bergerak, mereka harus kayaknya menyerahkan posisi mereka menuju ke arah Voindanki. Dan gak cuman Vampire aja, tapi Ozja, TH punya compound pun juga keluar dari zona kita di stage yang ke-6 ini. Well. Selepas ini tidak lagi 4, tidak lagi 5, tapi kita punya 6, bahkan Flash. Kalaupun perform bisa jadi ada 6 tim di ambang match point. Untuk di match point mereka tambah lagi kontender barunya ya. Ini makin berat lagi untuk 3 tim awal sih sebenarnya. Ada Xavier, Vampire, Ozja ini yang punya persentasenya besar banget untuk mengakhiri match ini dan juga finish di peringkat yang pertama. Tapi apalah daya begitu banyak pressure yang juga diberikan ternyata oleh tim-tim yang cukup melawan. Untuk mereka juga ingin mendapatkan placement tertinggi di peringkat yang pertama dan juga dengan league rank point yang tingginya. Dan Onzens lihat nggak ada smoke sama sekali, obstacle juga terbatas dan ada tappingan damage yang masuk. Dan akhirnya ini dia DMR yang dimention sama Eldoge dipegang Vaxi. Langsung on point semua pelurunya. Bye-bye Vampire. Dan sekali lagi, hanya akan ada Ozja TH saja yang mempunyai kesempatan untuk mengakhiri fight, mengakhiri game pada match yang ke-13 di hari yang kedua ini. Namun masalahnya Voindanki udah bisa ngedownload informasi mengenai posisi Ozja TH. Dan ditungguin, gak cuman Voin aja, Todak pun juga demikian. Jadi jikalau Ozja TH mau melanjutkan pergerakan mereka masuk menuju ke arah dalam zona, kanan mereka ada Voin, kiri mereka ada tim Todak yang mempunyai defensive area yang begitu kuatnya. Itu yang tadi dimention, dan kalau kita bahas lagi ya, ini fight-nya akan semakin lebih intens lagi yang terjadi. Mengingat Ozja sedang mempertaruhkan untuk peringkat pertamanya mereka kali ini. Semuanya pasti lelah, semuanya pasti letih, tapi semuanya juga berjuang kali ini. Seperti halnya Bigetron, Voindanki ID yang juga masih ada di game kali ini. Dan kita pantau lagi dari bagian area sisi rooftopnya, kali ini dipegang dari seorang Tiger X yang coba untuk mengoleksi informasi semaksimal mungkin untuk tim-tim yang masih berada di depan sana. Dan banyak sekali tim-tim yang tersisa dan smoke sudah dibangun. Ada jembatan yang coba dibangun juga dari tim Ozja kali ini. Dan smoke-nya rapi sekali tapi langsung disambut dengan hangat. Utility-nya Vaxi on point, mendapatkan posisi seorang Richard tapi dibalaskan. Tapi lihat, di follow up juga dengan tembakan AUG dari seorang Reizak. 2 playernya down, tinggal 2 yang terakhir. Voin harapan terakhir untuk menghentikan Ozja biar nanti game ini akan berlanjut lagi ke game yang ke-8. Tapi ingat Ozja masih ada 2 dan Chopper kayaknya akan coba buying time lagi untuk bisa mendapatkan revive-nya ke 1 player yang ter-takedown. Tapi zona juga semakin membuat mereka semakin terpressure lagi dan akan semakin meminimalisir lagi ruang gerak yang dimiliki dari tim Ozja. Ya, selagi diusahakan revive menuju ke arah Z-Bull, akan ada beberapa backup yang dilayangkan oleh pemain yang lainnya. Gewi yang berada di bagian belakang sana dari Ozja, dan kali ini karena Voindanki pun juga mendapatkan beberapa pressuring dari tim yang lainnya, sehingga Voindanki nggak bisa untuk 100% fokus menuju ke arah tim Ozja. Tapi masih ada Zeta di sana yang diam-diam merayap dia, tapi ada trading yang terus bergulir antara mereka semuanya. Ozja tiba-tiba saja hanya meninggalkan last man standing mereka saja, Z-Bull. Tinggal sisa sendirian seperti Hachi sebatang kara, tapi masalahnya Arena udah mulai memborbardir. Beberapa granat dilontarkan menuju ke arah Voindanki. Reizak tumbang di tangan Joker dan Vaxi terkena damage dari granat yang begitu on point-nya. Dan Voindanki harus keluar di posisi yang ke-7 meninggalkan Ozja TH yang bisa untuk nge-revive menuju ke arah Chopper. Ya, still Chopper dan juga Z-Bull yang tersisa untuk 2 punggawa terakhir dari tim Ozja. Tapi lihat Arena sih juga mereka timingnya tepat ya, di waktu yang tepat bisa mendapatkan clearingnya untuk tim dari Voindanki ID, didapatkan poin eliminasinya mereka juga. Dan sekarang kayaknya yang menggantikan posisinya Voin adalah Arena yang coba menghentikan langkah kaki dari tim Ozja. Mereka tahu
tadi Voin fokus banget untuk fight ke bagian sisi sebelah kirinya. Yang menandakan masih ada lawan lagi yang harus mereka lewatin. Dan hanya bisa coba untuk merangkak lagi. Lebih dalam lagi masuk ke dalam area zonanya. Kokangan granat pun dikirimkan dari seorang Zedbull. Dan granatnya masih belum bisa mendapatkan knockdown. Tapi Zedbullnya terpick off. Didapatkan juga angle-nya oleh seorang Dimzy kali ini. The last man standing yang terakhir kali ini untuk seorang Chopper. Coba untuk bisa maju lagi. Dia kayak terbatas banget, udah nggak punya utility lagi, udah nggak ada smoke-nya lagi juga. Tapi nampaknya E-Arena memilih untuk terjun masuk ke dalam kandang dari tim Flash yang tinggal hanya 2. Dan bahkan yang terakhir diratakan juga oleh seorang Joker. Oh my god, retake yang begitu perfect, almost perfect maksud gua yang dilakukan oleh E-Arena. Mereka kayak nyuekin pemain-pemain dari OZJTH sendiri. Lebih memilih untuk retake, tapi pastinya masih ada tim Bigetron yang kayaknya mau menginvasi posisi dari E-Arena dan mau nge-punish pemain-pemain dari E-Arena tersebut. Satar berhasil untuk mendapatkan seorang Tiger X dan bahkan NC2 pun juga tumbang. Hanya meninggalkan last man standing saja dari tim E-Arena. Dan begitu komitnya 100%. Pemain-pemain dari BTR ini akan coba untuk mencari last man standing. Joker gak bisa kemana-mana dan ternyata OZJTH Chopper lah yang bisa mendapatkan last man standing tersebut. Wow, Chopper masih masuk ke dalam top 4 tapi tidak untuk waktu yang lama karena gamenya akan berlanjut lagi untuk di game yang ke-8 dengan Chopper yang dipulangkan langsung dieliminasi. Oh my god. Dan kali ini kita akan melihat adanya fight antara 3 tim yang tersisa. Todak dengan 3 punggawa, mereka pun juga demikian dengan Salcom GG Alliance. Karena Jimmy masih dalam keadaan knockdown, Keluk akan menjadi garda terdepan untuk bisa mengobrak-abrik pertahanan yang dimiliki oleh Todak. 1 granat investasi yang begitu matangnya dilontarkan menuju ke arah dalam sana atau depan sana, memberikan splash damage cukup signifikan. Dan akan ada tiki-taka movement yang akan dilakukan oleh Leon DZ beserta juga dengan rekannya Keluk yang sudah berada di depan sana. Tapi masalahnya kelihatan terspot down oleh pemain-pemain dari tim BTR. 1 pemain tumbang dari Salcom GG Alliance. Keluk menjadi garda terdepan frontliner untuk tim Salcom GG Alliance. Kespot juga digencet oleh 2 pemain sekaligus dari tim Todak. Keluk low HP tapi dia masih bisa untuk mendapatkan 1 lockdown. Tapi masih tradingnya bergulir antara mereka berdua. Tapi pada akhirnya tim Todak harus dikalahkan. Harus dibuat tunduk di hadapan Salcom GG Alliance. Wow, tersisa Bigetron dan juga Salcom GG Alliance gak dikasih waktu reset dan akhirnya winner chicken dinner kali ini didapatkan oleh Bigetron dan gamenya akan lanjut lagi ke game ke